Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya, Rabbahu. Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan redaksi yang berbeda. Man 'arafa qalbahu 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal qalbunya, maka dia akan kenal yang membolak-balik qalbunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, ini hadis atau bukan? Nah, ini pertanyaannya dua sebenarnya. Ini hadis atau bukan, lalu maknanya apa? Setelah kita teliti, ilmu hadis itu, Bapak Saudara makan Allah, jika kita buat pemetaan ilmu keislaman, bahkan semua ilmu di dunia itu dapat dirumuskan jadi 4 cara mengetahuinya, disebut epistemologi, bahasa Arabnya madarikul ulum. Bagaimana cara mengetahui suatu hal? Yang pertama lewat indera, bukti-bukti fisik. Yang kedua akal, kita pikirkan kita tahu. Yang ketiga kita tes. Yang keempat pakai spiritual, pakai rohani. Ilmu hadis itu yang pertama. Jadi ilmu hadis dia ilmu bukti fisik, mesti didengar, mesti ada bukti fisiknya. Maka secara ilmu hadis, hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa ketemunya? Ternyata ketemu perkataan seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini ulama ahli qalbu di zamannya. Beliau wali besar. Kalam-kalamnya itu bukan lagi kalam kayak kita. Dia jika berkalam, kalamnya itu hampir mirip dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikira ketika dia berkalam begitu, itu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara apa? Ilmu hadis. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Lalu diikuti oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lain. Jadi secara ilmu hadis nggak ketemu di Sahih Bukhari, nggak ketemu di Sahih Muslim, nggak ketemu di Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, nggak ketemu. Ketemunya di perkataan-perkataan ulama. Nah, jadi tolong Bapak saudara makan Allah yang hobi ngaji tasawuf, harus tahu bab ini secara ilmu hadis. Ilmu hadis pendekatannya bukti fisik, disebut dengan empirik, ya. Tapi ada seorang imam namanya Ibnu Arabi yang beliau menggabungkan ilmu zahir dan batin. Beliau ini ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai ahli qalbu. Guru hadisnya ratusan. Buktinya beliau meriwayatkan hadis-hadis langsung dengan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebutkan dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Arabi ini dia bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ibnu Arabi mengatakan ciri-ciri wali Allah itu kalau dia mimpi, dia sadar dia lagi mimpi.
Ibnu Arabi mimpi ketemu Rasulullah dan dia sadar ini pasti mimpi karena Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bingung dengan hadis yang tadi, secara ilmu hadis tidak ketemu sumbernya. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, kata ahli hadis ini nggak ada sumbernya, bukan kalam engkau. Apakah benar demikian? Dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya, bukan, itu kalamku wahai Ibnu Arabi. Ketika dia bangun, maka dia malu mengatakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Minimal mimpi ini benar untuk dirinya, meskipun belum tentu benar untuk orang lain. Inilah asbabnya kenapa kalam ini kemudian menjadi ambigu. Apakah ini kalam Nabi atau kalam Yahya ibn Muaz Ar-Razi? Ya, ini secara gabungan nih. Mimpi masuk kemana? Satu tadi empirik, bukti fisik. Mimpi yang nomor 4, zauq, intuisi, qalbu, ruh. Itu mungkin gak ini dibuktikan? Dibuktikan oleh orang yang sudah sampai ke sana. Kalau oleh ahli hadis yang tidak sampai, kemampuan rohaninya sampai ke taraf ini nggak bisa. Jadi mohon maaf Bapak, jadi kita nggak bisa bangga juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri mirip kayak ilmu saintifik yang lain, eksak yang lain sama. Ilmu sejarah, arkeologi. Kalau sekarang apa namanya, untuk ngecek orang meninggal itu, kuku-kukunya dicek, apa namanya, ya forensik gitu ya. Jadi bukti fisik semua. Ilmu hadis mesti berdasarkan zahir fisik. Oleh karena itu Bapak, saudara yang bukan Allah, jika berdiskusi dengan ahli hadis, sulit kita ngungkit-ngungkit yang nomor 4 ini. Dia pasti yang nomor 1. Coba lihat kalamnya. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Isinya benar gak? Bagus gak kalamnya? Bagus. Berarti secara ilmu hadis, tidak semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar itu kalam Nabi. Secara ilmu hadis banyak Pak. Bahkan tidak semua yang benar itu kalamnya Nabi. Contohnya Monas di Jakarta, bener gak? Saya bilang Nabi bersabda Monas di Jakarta. Jadi palsu gak? Jadi hadis palsu deh Pak. Maka tidak semua kata-kata yang benar, kata-kata yang baik itu pantas dikatakan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu hadis begitu Pak, agak kaku. Ilmu hadis ini dia harus dibuktikan. Saya ketemu guru saya ketemu gurunya. Ini sebagai contoh hadis yang paling sering kita dengar, innamal a'malu bin niat. Hadis ini Imam Bukhari mengambilnya dari ahli Mekah, namanya Humaidi. Gimana ketemunya? Oh, ternyata Imam Bukhari melakukan rihlah sekaligus haji. Bertemulah dengan Imam Al-Humaidi, murid dari Imam Syafi'i. Terbukti. Nah, secara ilmu hadis dikatakan muttasil, hadisnya nyambung. Makanya innamal a'malu binniyat, hadisnya sahih, ditaruh di nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis.